berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama-sama dalam program Raise and God. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan karena kita percaya Bapa kita di surga itu Bapa yang penuh dengan kemurahan hati, Bapa yang senang untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan kita, Bapa yang begitu peduli dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang jadi pergumulan saudara saat ini? Bagaimana situasi hidup saudara saat ini? Mari kita hampiri Dia, karena Dia ingin memberimu kelegaan, memberimu sukacita, kekuatan, dan pertolongan. Persembahkan korban syukur yang terbaik bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu membuat kami semua dalam posisi yang sangat spesial di mata Allah. Kami semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami semua orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang disertai oleh Allah. Apapun situasi dan keadaan kami saat ini, kami sangat percaya kami akan boleh menikmati kelegaan, sukacita dalam hadirat Tuhan. Kami akan menemukan jalan keluar untuk masalah hidup kami. Kami akan boleh mendapatkan kekuatan untuk melewati peperangan kehidupan kami. Dan akhirnya ada kemenangan-kemenangan dalam hidup kami akan kami alami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami ingin berikan korban syukur kami di hadapan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, hal terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah karena di dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus itu luar biasa istimewa. Bahkan kita diberi kehormatan, diberi kemuliaan yang besar untuk bisa menghampiri Dia dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Sebuah hubungan yang sangat dekat sekali. Mengapa hal ini sangat istimewa dan penting sekali? Karena dampak dari dosa manusia itu membuat manusia terpisah dari Allah, sehingga manusia kehilangan bagian terbaik dalam hidupnya, yaitu mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa, sebagai pribadi yang begitu dekat, sumber kehidupannya. Dan peristiwa yang terjadi di dunia ini selalu menunjukkan hal seperti itu. Bahkan menurut penelitian, banyak penelitian yang dilakukan, anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, hubungannya rusak dengan ayahnya, akan cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Di Amerika pernah diteliti bahkan anak-anak muda yang masuk dalam penjara, sebagian besar mengalami yang namanya fatherless, mengalami ketidakhadiran ayahnya. Dan ini terjadi tidak hanya di dunia secara umum. Sayangnya di gereja-gereja ada banyak orang juga mengalami ketidakhadiran ayah ini. Bahkan kepemimpinan rohani di gereja pun juga kadang-kadang sadar atau tidak juga membuat jemaat yang dipimpin juga sepertinya tidak memiliki bapak rohani dalam kehidupannya. Kita akan sharing tentang kebenaran ini, bagaimana hati bapak itu dibutuhkan dalam keluarga maupun dalam kepemimpinan Kristen, terutama dalam penggembalaan, dalam gereja maupun persekutuan-persekutuan. Sebelum kita lihat lebih lanjut, saya ingin dengar ada cerita tentang orang yang mengalami kondisi seperti ini, pasti tidak nyaman. Silakan. Iya Pak, saya Pak. Kebetulan saya mengenal seorang anak ya Pak, yang sampai dia menikah dan punya anak, hidupnya itu sepertinya kacau gitu. Dia putus sekolah, lalu narkoba, dan hubungan dengan istri juga tidak baik, hampir bercerai. Memang anak ini pada saat mungkin umur 5 atau 6 tahun ya Pak, ditinggal oleh ayahnya gitu. Jadi memang bukan ditinggal pergi, tapi meninggal, ayahnya meninggal, dan kondisinya waktu itu dia masih umur 6 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau seperti itu gimana ya Pak? Maksudnya ketidakhadiran ayahnya itu memang dari kecil, dari umur 6 tahun sampai dia dewasa ya emang tidak ada ayah gitu di dalam kehidupannya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Seperti Bapak bilang tadi kan banyak anak yang karena fatherless menjadikan mereka tuh hidupnya kacau balau. Sementara ibunya juga sudah berusaha gitu untuk menjadi seorang bapak dan seorang ibu bagi dia gitu Pak. Ya,
Kalau ini kasus ayah meninggal berarti ayahnya memang tidak hadir dalam hidupnya karena memang sudah dipanggil Tuhan. Bisa aja anak ini tetap tidak merasakan kehadiran figur bapak dalam perjalanan hidupnya, bisa bermasalah. Tetapi kekosongan itu sebenarnya akan bisa terisi kalau anak itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa di surga. Ada sesuatu yang kosong dan yang bisa mengisi adalah Bapa sendiri, Bapa di surga yang bisa mengisi. Tetapi dalam banyak kasus kan ketidakhadiran ayah itu, ketidakhadiran bapak itu karena ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Kalau toh ada di rumah tetapi sebenarnya tidak aktif untuk menyapa, untuk berkomunikasi, tidak menyatakan kepeduliannya dengan anaknya, atau kalau toh hadir tetapi sangat keras sehingga anak-anak justru takut dengan kehadiran ayahnya. Atau ada perbuatan-perbuatan lainnya yang membuat anak jadi tersakiti, menjadi kecewa dengan marah. Itu dampaknya akan lebih sulit karena sosoknya ada tetapi tidak menjadi figur yang dia harapkan. Kalau ayahnya meninggal setidaknya memang itu faktanya seperti itu. Kekosongan itu kalau begitu diisi oleh Bapa di surga biasanya bisa teratasi. Karena saya punya pengalaman begitu kan, ayah saya meninggal umur saya 4 tahun. Mengalami perasaan tidak aman, cemas, takut itu ada. Tetapi begitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa di surga lewat pengenalan saya dengan Yesus Kristus, bagian itu terisi. Saya bisa tumbuh dengan baik walaupun tetap harus belajar lebih dibandingkan dengan anak yang punya ayah. Tetapi terisi gitu ya. Tetapi kalau kehadiran yang justru menyakiti itu loh, itu yang lebih berat tuh. Lebih berat ya. Lalu Pak, apa ciri-ciri seorang ayah atau seorang pemimpin yang memiliki hati Bapak, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya belajar aja dari pribadi Yesus ya. Tetapi ternyata kita juga bisa belajar dari pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu punya hati Bapa yang sangat kuat terhadap jemaat yang dia layani. Sebagai pemimpin rohani, hati Bapa di hatinya Paulus itu luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari dia. 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ada 3 hal yang kita bisa lihat dari pribadi Paulus sebagai Bapa rohani yang punya hati Bapa. Dan ini bisa menjadi sebuah model bagi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Karena prinsipnya sama. Orang yang punya otoritas punya hati Bapa. Terhadap anaknya, terhadap anak buahnya, terhadap yang dipimpin pasti juga sama. Yang pertama, kita perhatikan di ayat yang pertama sampai kedua. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Paulus berharap kalau dia ketemu dengan jemaat Korintus itu tidak ada beban emosi negatif dalam dirinya. Sebab Paulus mendengar jemaat Korintus itu sebenarnya sangat mengecewakan sekali sebagai pemimpin rohani, sebagai hamba Tuhan yang meletakkan dasar iman, yang merintis pelayanan di sana. Dia mendengar kehidupan jemaat Korintus, orang-orang Kristen di Korintus itu suka bertengkar satu sama lain dan saling membanggakan diri, menyombongkan diri dengan karunia-karunia rohaninya, sehingga saling merendahkan, bersaing, dan dalam ibadah pun mereka juga sepertinya bersaing ingin menunjukkan saya yang lebih baik. Tidak hanya itu, sebagian juga kembali lagi pada kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di masa itu, terlibat dengan percabulan-percabulan, dosa percabulan yang sangat menjijikkan sekali. Ketika mendengar itu, hati Paulus pasti secara emosional dia menjadi sedih, kecewa, bahkan mungkin marah. Sepertinya yang dia ajarkan kok tidak didengar dan tidak dipraktekkan dengan baik. Tetapi Paulus menjaga supaya dia tidak mau nanti ketika bertemu relasinya dengan jemaat Korintus itu didasarkan pada beban emosi negatifnya. Dia juga tahu jemaat Korintus pasti juga nggak siap kalau dia datang. Coba mungkin mereka ada yang merasa malu, merasa bersalah,
merasa tertuduh hati nuraninya, sehingga hubungannya kan tidak tulus. Karena beban emosi itu membuat relasi itu biasanya tidak baik. Paulus sebagai bapa rohani, sebagai pemimpin rohani yang berhati bapa, dia jaga. Kalau aku ketemu, aku berkomunikasi, aku ingin suasananya itu tanpa beban emosi negatif. Yang ada adalah sukacita, kegembiraan. Dia jaga hatinya dulu, dia tata hatinya dulu. Ini sangat berbeda sekali dengan banyak orang, para orang tua, para ayah, para pemimpin. Kadang-kadang kan apapun yang ada di hatinya, kalau dia nggak suka, dia justru pengen cepat-cepat ketemu. Setelah itu dia bisa marah kepada anak buahnya, kepada anaknya, melampiaskan semua emosi negatifnya kepada anak yang membuat dia kecewa. Pemimpin atau seorang ayah yang punya hati bapa menjaga betul. Dia ingin relasinya itu relasi yang penuh kegembiraan. Dia perlu tata hatinya dulu sebelum berkomunikasi. Jangan salah sangka, bukan berarti bahwa Paulus nggak peduli dengan dosa dan kesalahan mereka. Tidak. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, jelas sekali Paulus itu punya keyakinan yang kuat. Sebagai pemimpin rohani, dia yakin betul orang-orang Kristen di Korintus, walaupun mereka banyak yang terjatuh dan akhirnya melakukan praktek-praktek percabulan yang sangat menjijikkan, antar mereka bertengkar satu sama lain, Paulus punya keyakinan yang sangat positif bahwa mereka bisa berubah. Inilah hati Bapa. Orang yang punya hati Bapa itu positif sekali dan punya keyakinan melebihi anaknya sendiri bahwa anaknya bisa berubah. Tidak hanya mengharapkan anaknya berubah, tetapi yakin anaknya bisa berubah. Ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan dari Paulus sebagai pemimpin bahwa jemaat yang dipimpinnya pasti bisa berubah. Seorang yang punya hati Bapa yakin, yang dilayani, yang dipimpin, yang diasuh itu bisa berubah. Serusak apapun, seburuk apapun sifat orang, optimis dan yakin ini bisa berubah. Dalam Tuhan bisa berubah. Tetapi pemimpin yang kehilangan hati Bapa, ada anak buahnya, ada yang dipimpin, ada anaknya lakukan kesalahan kecil pun itu tetap tidak yakin bisa berubah. Langsung dihakimi, langsung dicaci maki, langsung dibuang. Karena dianggap memalukan dirinya, tetapi Paulus tidak. Yakin betul bisa berubah. Hanya orang-orang yang punya hati Bapa yang punya kasih karunia seperti ini. Seburuk apapun tetap optimis. Itu yang saya bilang tadi. Dia lebih yakin dari jemaat Korintus sendiri. Mungkin di antara jemaat Korintus nggak yakin tuh mereka bisa berubah. Tetap aja mereka kelompok-kelompok berantem. Pokoknya kita memang begini, kita memang begini. Mungkin di antara mereka sendiri tidak yakin mereka bisa berubah. Tetapi Paulus sebagai pemimpin yang berhati Bapa sangat yakin dalam Yesus Kristus siapapun bisa berubah. Nah, kalau seorang ayah nggak yakin anaknya bisa berubah, apa yang dilakukan? Anaknya digampari terus. Anaknya hanya dicaci maki terus. Karena hanya melihat sisi buruknya terus, hanya sisi jeleknya terus. Tetapi kalau seorang ayah yang berhati Bapa, justru itu menjadi sebuah tantangan dan panggilan sekaligus untuk menolong anaknya mengalami perubahan dalam Tuhan. Tidak akan menyerah. Orang yang punya hati Bapa itu tidak pernah menyerah dengan keburukan, dengan dosa, dengan hal-hal yang buruk dari anak-anak yang dipimpinnya. Yang ketiga, ayat 4. Paulus tidak hanya yakin jemaat bisa berubah, tetapi juga ambil sikap untuk menegur mereka. Ambil sikap yang tegas supaya anak-anak rohaninya bertobat. Ayat yang keempat, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua.
Jadi Paulus tidak hanya berdiam diri, ingin berubah, mereka hanya nuntut kamu harus berubah, kamu harus berubah. Atau dengan ancaman, awas kalau tidak berubah, aku tinggalkan. Awas kalau tidak berubah, aku mending pergi dari sini. Tidak seperti itu. Pemimpin yang berhati Bapa, ayah yang berhati Bapa, itu menginginkan perubahan anaknya mulai bertindak. Dia menegur, dia menasehati. Tetapi nasihat dan teguran yang dia lakukan itu tidak didasarkan pada kemarahannya, bukan pada emosi negatifnya tadi, kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya, perasaan malu sebagai pemimpin, sebagai bapak, tidak. Tetapi dorongannya adalah kasih. Makanya Paulus kemudian menulis surat yang sangat tegas, keras, tetapi di bagian akhir tadi katakan supaya kalian tahu, aku menuliskan ini karena aku mengasihi kalian. Dorongannya adalah kasih. Ketika menuliskannya berat sekali. Bahkan Paulus berkata, sambil menulis itu kesedihannya luar biasa, sambil meneteskan air mata, mencucurkan air mata. Kasihnya begitu luar biasa. Itu orang yang berhati Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, terutama seorang bapak yang saat ini bergabung bersama program Raise and Guide ini, atau saudara-saudara sedang memimpin, jadi pemimpin, baik itu pemimpin di kelompok kecil di gereja saudara, pemimpin di komisi-komisi tertentu, atau saudara pemimpin jemaat, atau bahkan mungkin pemimpin sebuah pekerjaan di dunia kerja. Kalau saudara orang Kristen, Tuhan ingin di hatimu ada hatinya Bapa. Saudara memimpin seperti seorang bapa terhadap anaknya. Saudara tidak boleh hanya sekedar menghakimi mereka, marah ketika mereka buat salah, malu ketika mereka gagal, tetapi tidak ambil sikap yang benar. Perbaiki relasi-relasi burukmu dengan anak-anak yang engkau pimpin. Jangan sampai relasimu dibebani dengan emosi-emosi negatif, di mana begitu berkomunikasi yang ada kemarahan, yang ada konflik, yang ada ketegangan, yang ada saling menyerang. Bereskan hati dulu, supaya ketika berkomunikasi, itu komunikasi yang penuh kasih karunia, yang adem, yang membuat orang nyaman dan merasa aman berkomunikasi dengan kita. Dan tetap beriman dan berharap, yakin, seburuk apapun orang-orang yang kau pimpin, dalam Kristus bisa berubah. Ambil tanggung jawabmu, kalau memang harus tegur dia dengan jujur, dengan tegas, bahkan dengan keras. Tetapi ingat, dorongannya harus karena kasih, karena ada kerinduan besar untuk menolong anak ini berubah, bukan karena kekecewaan, bukan karena beban emosi negatif di hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh mengalami perjumpaan dengan pribadi Allah yang Maha Kudus sebagai Bapa yang penuh kasih karunia, yang menerima kami apa adanya, yang memberi pengampunan penuh kepada kami, yang mengasihi kami tanpa syarat, tidak menuntut kami dulu menjadi sempurna baru mengasihi, tetapi justru Bapa memberikan kasih-Nya terlebih dahulu terhadap kami supaya kami bisa berubah. Kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus perubahan hidup kami itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti bisa terjadi. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk bapak-bapak, untuk para ayah, untuk para pemimpin yang selama ini memiliki hubungan yang rusak dengan anak-anaknya, jauh dengan anak-anaknya, tidak ada belas kasihan, yang ada adalah dorongan yang menuntut, menghakimi dan mempersalahkan anaknya. Kerusakan hubungan bapa anak, kiranya Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati bapa di hati para ayah, berikan hati bapa di hati para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja, dari yang kecil maupun sampai gembala, para gembala. Tuhan berikan hati seorang bapa sebagaimana Bapa di surga telah memberikannya kepada kami semua. Jika ada anak-anak, anak muda, atau bahkan orang dewasa yang selama ini merasa terluka, merasa sakit hati, marah dengan ayahnya,
marah dengan pemimpin rohaninya, marah dengan orang-orang yang memimpin dia selama ini, baik di gereja maupun di kantor, di tempat mereka bekerja. Bapa di surga, mari Engkau membalut luka hati mereka. Engkau menjamah, menyembuhkan hati mereka yang terluka dengan ayahnya. Dan beri kekuatan, dorongan yang kuat oleh Roh Kudus mereka untuk mau melepaskan pengampunan kepada ayahnya, kepada para pemimpinnya, supaya mereka bisa menikmati pertumbuhan yang baik tanpa beban emosi yang membuat mereka justru mengalami situasi yang membuat hidup mereka tidak bisa berkembang, membuat hidup mereka tidak bahagia. Tuhan pulihkan hubungan antara ayah dan anak. Tuhan pulihkan hubungan antara pemimpin dan anak buah. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak antara para gembala dan pengerjanya. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak antara para hamba-hamba Tuhan dan dengan jemaat. Engkau bekerja dengan cara-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Sehingga pemulihan hati, pemulihan relasi itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nama Tuhan dimuliakan dan kelimpahan kasih karunia, kebaikan, damai sejahtera sungguh-sungguh memenuhi kehidupan rumah tangga Kristen, rumah tangga anak-anak-Mu, gereja Tuhan, dimanapun berada. Bapa di surga juga berikan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Segala kelompok-kelompok yang selama ini berusaha untuk membuat kegaduhan, membuat tidak damai bangsa dan negara ini. Semua rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu stabilitas, keamanan, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mengganggu kinerja pemerintah. Tuhan, nyatakan kuasa dan kedaulatan-Mu, gagalkan semua rencana itu. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan, damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga sangat menginginkan kita menikmati hubungan yang terindah dengan Dia. Demikian juga hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, terutama dengan keluarga kita. Tuhan ingin kita bisa menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera di rumah tangga kita maupun di gereja. Percaya, apa yang Tuhan ingin kerjakan itu yang terbaik untuk hidupmu. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan apapun yang sedang saudara alami, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, harapan kami, keyakinan kami, Bapa di surga mengasihimu dan ingin menolong, ingin memberkatimu. Saudara-saudara kalau ingin memberikan komentar atau ingin men-sharingkan sesuatu yang baik, yang benar, saudara silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.